Halo guys, balik lagi sama gue Marcel di channel Auto Reserve. Dan hari ini gue mau memperkenalkan host terbaru kita nih, host teranyar dan terbeken se-Kelapa Gading. Ya baru se-Kelapa Gading lah ya, bentar lagi se-Jakarta, se-Indonesia gitu. Insya Allah, amin. Amin. Siapa yuk? Perkenalkan diri Anda yuk. Dia udah ada mic nih. Nama gue Deo, udah gitu aja. Deo siapa? Udah nggak, jangan. Biar ada Instagram ya, ntar Oh, Instagram. Dio Iskandar. Nah, ntar Instagramnya langsung di sini gitu, yo. Nah, hari ini kita bakal bikin konten YouTube yang judulnya itu konten mendang mending. Ini konten khusus buat kalian para pecinta mobil yang mau beli mobil tuh suka ngebanding-bandingin harga mobil atau spesifikasi mobil yang nggak terlalu head to head. Nah, di konten ini gue mau bikin konten di mana perbandingan mobil yang antara harganya mirip atau speknya mirip, ya di antara itulah ya. Iya. Harganya nggak beda-beda jauh lah. Ya, Iya, itu kan, iya kan. Ya. Dan hari ini kita pembahasannya ada di BMW X3 2014 dan Kita punya CR-V Prestige 2019. betul sekali. Kita langsung masuk ke videonya aja. Oke, di pembahasan pertama kita bakal compare perbandingan mesin antara si BMW X3 2014 ini dengan CR-V Prestige 2019. kalau gue sih jujurnya gue lebih megang X3 2014 meskipun tahunnya lebih tua berapa tahun ya? Jauh, 5 tahun. 5 tahun. Cuman gue masih lebih megang X3 2014. Ntar alasannya kenapa? Iya. Ntar gue jelasin di videonya. Kalau gue lebih ke CR-V 2019 ini. Alasannya juga kenapa nanti kita jelasin satu-satu. Dan ini benar-benar honest review. Karena gue emang kalau disuruh beli, gue milihnya X3. Dan gue milihnya juga CR-V. Iya. Ini karena kebetulan kontennya Kebetulan emang mobilnya juga ada dua-duanya di showroom nih, kita ya udahlah cocok lah kebetulan. Dua-duanya maksudnya salah satu megang ini, salah satu megang Iya. ini. Jadi sebelum bikin video ini kita udah sempet Gitu compare juga. Mendingan ini kayaknya gitu ya. Kalau gue mendingan ini. Mending ke mesin gue dulu ya. Ya, kita bahas dari mesin langsung, mesin BMW dulu ya. Si paling tahu mesin nih gue. Si paham dulu Kita kita. nih ada BMW X3 ini 2014, mesinnya itu N20. Tuh. Kalau di mesin N20 ya, ya? Iya betul. Nah, kalau ini sebenarnya lebih tahu mesin. Tahu doang. N20 itu mesinnya 320i, 2000 cc, Twin power. Twin power satu turbo doang kan itu, satu, tapi rasanya kayak twin. Oh, Makanya tulisannya twin power itu, turbo. Rasanya kayak twin ya. Makanya horsepower-nya aja 240 horsepower. Dan ini mesinnya itu diracik sama tangan-tangan orang Jerman gitu loh. Lo tau sendiri lah, tangan orang Jerman kan Iya. laten gitu. Kalau Honda kan ya gimana ya? Dipegang orang Bogor ya, soalnya pabriknya masih di Bogor ya. Nggak, udah CKD juga, iya enggak juga. Tapi pasti instrumennya mungkin dari Jerman masih ya. Instrumen Jerman gitu loh, kayak si Pak Presiden B.J. Habibie sampai sekolah ke Jerman bukan ke Jepang. Karena kan ada alasannya yo. Si nyambung. Ya. Jadi ini mesinnya 240 Horsepower. Oke. Nggak ada yang bisa dijelasin menurut gua kalau dari mesin. Ada dong. Apa? Ada. Apa perbandingan? Mau bagaimanapun ini mobil udah 5 tahun. Ya nggak bisa gitu dong. Tetap pasti ada aja. Apa? Kan ini mesin mobil tiap hari jalan pasti kan ada aja yang ganti ini, ganti iya itu. dong, pasti. Iya dong. Sama juga CR-V ini kalau dipakai terus juga. Iya, sama, tapi tetap low maintenance. Enggak. Kalau BMW ini tuh yang selalu gua bilang ini benda memikat wanita ya. Iya, gue juga setuju. Jadi, apa namanya, mobil ini tuh kalau ibaratnya cewek nih, cewek high maintenance. Iya, suka arisan gitu ya. Iya, suka arisan ya, lu ya gitulah Iya. pokoknya. Jadi ini kalau buat gua mesinnya enak banget. Gua juga pas ngambil nih mobil gua pakai dulu buat ngetes kalian. Tapi kekurangannya menurut gue cuma satu sih mesin ini. Apa tuh? Karena lu bilang lu nggak ada kekurangan, iya gue setuju. Kekurangan gue cuma satu. Kalau udah kelamaan agak berisik ya mesinnya. Itu doang. Enggak juga, tapi kan Itu enggak, dan itu nggak di sini doang, nggak di mobil ini doang maksudnya. Iya. Yang memakai mobil mesin ini. Tapi gue nggak tahu apa karena emang bawaannya dari baru udah begitu. Cuman menurut gua nggak terlalu masalah besar yo, Karena begitu mau pintunya ditutup kedap langsung. Kan iya, dia dari luar aja. Jadi cuma dari luar yo. Yang penting kan pas kita nyetir tuh rasanya nyaman. ya kayak kita Kedap. Jadi Michael Schumacher gitu loh, kencang semuanya. Jadi menurut gua banyak keunggulan sih kalau dari segi. Iya kalau dari mesin iya dong, soalnya lu kan lebih besar juga CC-nya. Horsepower juga lebih besar.
Ini cuma 1.500, ini 2.000. Iya, makanya jadi menurut gue lebih worth it beli mobil X3 tahun 2014 dibanding CR-V Passive 2019 yo. Ini tetap lebih worth it ini. Ya udah coba lu jelasin kenapa lebih worth it itu. Ya, lanjut coba jelasin punya lu. Mesin By the gua. way, ini ada mobil VW Polo. Iya, ini juga dijual juga nih. Ini juga dijual. Suaranya enak banget, Bos. Cocok buat orang-orang maba-maba lah baru masuk kuliah ya. Iya, maba-maba UPH. Mau modif-modif ya kan. Mesin modif lagi itu. Udah cakep ya. Lanjut yuk. Gimana yuk? Menurut gua tetap Ini kekurangannya banyak. nggak ada dong. Ini nggak ada celah, Bos. Sekarang CR-V pakai ini mesinnya. Civic hatchback, Civic turbo, Accord mesinnya ini semua, Bos. Honda males bikin. Lah ini juga sama aja, seri 3 juga pakai mesin ini juga. Ya, tetap beda yo, tetap beda yo. Enggak sama. Maksudnya ini tuh udah terbukti bandel, Bro. Ini 1.500 cc. Bandel kayak Brodeo nih kayaknya nih. Ini kan 1.500 cc turbo. Yang 1.500 biasa itu dipakai Honda Jazz. Honda Jazz nggak ada rusak-rusak, aman. Enggak juga. Tapi itu Ini mau pakai worry free. Enggak, Lu mau ke Bali, ke Jogja besok ya tinggal isi bensin. Nah, ini menurut gua ya, orang tuh suka apa ya? Kayak aduh, mesin rusak atau masih mobil menurut gua tuh semua balik lagi ke maintenance. Iya, tapi ini Honda, lu bukan nggak diurus. Lu rawat biasa-biasa aja, ya Honda gitu, Jepang. Badak gitu. Tapi mobil yang ini dirawatnya luar biasa ya. Oh iya. Dirawatnya luar biasa lah yo. Iya, kita Maksudnya dua mobil ini ya, mobil yang kita ambil di Auto Reserve tuh pilihannya pasti rawatan orang top lah harusnya ya. ya udah terus Ini lanjut bukan apa lagi? maksudnya nggak ada, apalagi masih 2019, baru berapa tahun, 3 tahun. Ya elah tinggal ganti oli, udah jalan sampai mana juga bisa. Nggak perlu mikirin, aduh ntar tiba-tiba cek engine nyala, aduh nggak perlu warning, aduh nggak pusing bos. Tapi dari Dan ini CR-V, 1.500. Ini mesin Jazz sebenarnya, tapi diturboin L15. Mesin 320. Iya. Udah terlihat lah ya perbedaannya jauh ya yo ya. Jauh, tapi kan tetap oke lah, ini 190 horsepower. Cukup lah buat dalam kota, mau kemana-mana, mau ngapain ngebut-ngebut. Ya, Bensin mahal lagi sekarang. Menurut gua kalau si X3 ini ya kalau buat itu yang tadi gua bilang, buat speed ya lebih. Buat speed dapet iya, ya. sama buat ini ya, nyetel ya. Ya, lebih nyetel. Tapi nggak tahu juga sih, menurut gua CR-V juga. CR-V juga nyetel loh. Cuman kalau di tahunnya yang 2014 X3 sama CR-V jauh, nggak bisa karena dibandingin. Baru bisa. Ini kan kita baru bisa head to head karena ini CR-V udah berapa tahun lebih cepat, lebih lama, ini baru masih 3 tahun. Iya, betul. Makanya bisa di-compare, harganya kan sama. Jadi untuk detail perbedaan spesifikasi mesinnya bakal kita tampilin di sini. Iya, yang kiri yang CR-V sama yang X3 ya. Iya. Ke pembahasan kedua, kita mau ngebandingin eksterior dari X3. lekuk-lekukan desainnya antara X3 dan CR-V. Betul. Gimana? Dulu ya. Lu dulu coba. Pertama, lihat dari depan aja. Mm-hmm. Ya udah BMW banget gitu loh. Iya, tapi udah kelihatan berumur gitu loh. Enggak juga, ini tuh berumur tapi mature gitu ya. Iya, dewasa ya, dewasa. Jadi kayak David Beckham nih. Ah. Masih ganteng tapi udah tua gitu ya. Gitu. Makin ganteng yo. Iya, iya. Nih, Grill gedenya itu kan. grill gedenya nih kayak nafasnya tuh kayak Oh. kan ibaratnya hidung gitu loh yo. Kayak lubangnya gede gitu. Iya. Jadi napasnya nggak habis-habis, mobilnya kenceng. Ya tapi udah kayak ya udah kelihatan tua aja. Oh, menurut gua nggak terlalu. Menurut gua- ya sebenarnya ya. Nggak tua-tua banget tapi udah mobil lama gitu. Enggak. Ini orang tuh kalau di jalan lihat BMW X. Iya, tetap ngerti kalau di mereka jalan tuh iya. Masih nerka-nerka gitu loh. Ini kira-kira nih harga mobil Berapa sih duit ini? sih gitu. Iya. Meskipun tahun 2014. kalau Wah, CR-V meskipun harganya udah sama kayak CR-V ya. harganya malah lebih murah ini. Lebih murah ini ya, iya lebih murah ini daripada CR-V. Harganya kita spill di bagian terakhir. Iya. Nonton terus sampai habis. Nah, ini depannya ya yang tadi kayak gue bilang, lampunya apa sih? Ini proyektor kan ya? Oh, udah proyektor Tapi high. udah LED, LED. udah LED kan? Iya. Kalau si CR-V Sama. sama. Oh, yang belum Yang Prestige itu. Prestige belum. Ini proyektor, udah Angel Eye, ada Angel Eye juga ya. Oh, iya, udah ada Angel itu Eye-nya. yang benar-benar Bikin ganteng. Bikin gantengnya BMW sih menurut gua ya. Sama ini bedanya nih. Nah, ini. Selalu emblem tuh nggak bisa bohong yo. Mapan ya. Mapan. Logonya bikin kemapanan gitu. Dari samping kita lihat, ya dari samping juga lekukannya cantik gitu loh. Ini lekukan ala Jerman tuh kelihatan gitu. Garis Tarikan-tarikan bodinya ya. tarikan apa ya? Lika-likunya gitu ya. Iya, sporty-sportinya ya. Ini kan kalau ibaratnya cewek Jerman. Sama ini gue harus akuin kelebihan X3 ini, dia udah AWD, Oh ya, ini all wheel drive juga. X-Drive. X
drive, all wheel drive, All wheel drive, cc gede, cc gede, ngacir kemana-mana. tapi boros. Bensin lagi mahal. Ya, Nggak boros-boros masalah. amat sih sebenarnya. Kan Nggak boros-boros amat ya. nggak terlalu kok. 18, 19 masih dapat kan? Masih dapat. Cuman ya kalau dibandingin sama CR-V itu emang lumayan jauh ya. Lumayan. Ini bisa 112, 114 kayaknya ya. Iya, lumayan sih. Cuman ya itu kan ideal. Terus kalau orang udah beli ini kayaknya udah nggak mikirin bensin nih. harusnya. Sih. Harusnya. Tapi nggak juga sih. Sekarang mah semua mikirin. Iya, mahal soalnya. Apa sama ideal gitu loh. Dengan tenaga yang dia keluarkan itu kan gede. Jadi Sama otomatis mesinnya pas ya. mesinnya Nggak kekecilan, nggak kegedean ya betul. bodinya. Jadi otomatis kan bensinnya pasti agak lebih boros. Hmm. Dari samping kita lihat bodinya udah nggak perlu banyak yang gua bisa jelaskan. Ya emang BMW gitu loh. udah cantik aja gitu. Kalau velg ini, velgnya ring berapa ya? 17? Ring, enggak dong, 18. Ini ring 18. 18. Emang ban bawaannya udah Pirelli. Bukan, itu udah diganti. Oh, gue yang ganti ya? Iya. Iya. Bawaannya RFT. RFT apa ya tuh mereknya? RFT biasa sih bukan Pirelli, Michelin ya? Michelin atau apa ya? Michelin. Bawa lupa ya BMW bawaan ban BMW apa? Michelin kayaknya. Dan kalau si siapa namanya? CR-V 18 juga, ringnya sama-sama 18. Ya, jadi nggak ada yang bisa dibandingin. Nggak ada beda-beda lah, mirip-mirip pokoknya Ya, kayak bedanya ini masih single tone nggak alay gitu loh. Kalau two tone tuh alay kayak itu bukan masalah alay, singleton, two-tone tuh futuristik aja. Ini mobil baru tuh semua begitu. ini tuh simple, BMW simple. facelift-nya aja sekarang two-tone. Oh, itu beda cerita. Iya Beda dong, cerita. itu emang belum nyampe aja ilmunya. Enggak, Saat enggak. itu bikin yang two-tone. Enggak. Ini emang lebih Iya. ya, lebih monoton tuh lebih cantik gitu. Jadi nggak neko-neko lah intinya. Intinya udah uzur aja, agak uzur gitu. Nah, ini X3. Kita lihat lagi belakang ada emblem X3, lagi-lagi ada X3, emblem BMW-nya emblem pasti. BMW. Lampu juga Iya lampu. kayak apa ya? Kalau lampunya BMW itu kan kayak kena cakaran singa gitu loh. Garis merah yuk. Iya, iya. Ganteng dari belakang. Ganteng. Knalpot ada Ada rear fog lamp-nya juga. Iya. Knalpot ya cuma satu kalau CR-V 2. CR-V 2. Berarti Cuma- kencengan CR-V dong. Knalpotnya 2. Itu kayak pas anak bocah. Iya. Mikirnya gitu. Ya kurang lebih eksteriornya kayak gini lah menurut gua. Kalau dimensi-dimensiannya Dimensi mirip-mirip kok, panjang 4 meter, lebar. iya mirip-mirip. Mirip kok, mirip ya. Kita udah baca-baca. Karena emang X3 dan CR-V itu Mau sebenarnya bikin head to kerjaan Miftah nggak? head. Apa tuh? Ntar dikasih speknya ya. Oh, Yang iya, satu-satu. iya. Panjangnya berapa? Speknya Ya, kita terus masukin di bawah. Perbandingan. Perbandingan nggak jauh kok. Iya. Karena emang X3 ini sama CR-V menurut gua head to head. Kalau X1 kan sama HRV. Iya nggak? X1 iya, X1 kekecilan. Ini bener-bener head to head banget. Iya. Sama-sama ada panoramik. Cuman intinya beda. Ya pokoknya ini Beda kelas sih. beda kelas aja. Tapi beda juga. Ini kan masih baru. Oke, lanjut deh ke mobil. Nah, sekarang tadi kan kita udah bahas tentang X3 nih. Iya. Sekarang kita bahas eksteriornya CR-V ya. Tuh, beda kan kelihatannya. Emang mobil baru, kalau dibandingin sama mobil udah berumur jauh. Lihat dong dari headlamp-nya, udah ada DRL ya, udah LED. Ini tuh DRL ibaratnya sampai apa fog ya? lamp-nya DRL. Itu kayak anak bocah gitu loh, masih Iya kan masih lucu, masih lucu-lucunya baru 3 tahun. kelihatannya dewasa gitu loh yo. Iya tetep. Jadi ada karismanya, yo. Kalau ini ini tuh pokoknya intinya futuristik. kayak- Udah mobil baru gitu loh. Anak baru belajar ngomong gitu ya. Lalu pakai 5 tahun ke depan juga masih nggak kelihatan. Ah mobil tua nggak mungkin dikira mobil tua. Iya dong, percaya. Ya ada benernya juga Iya dong, sih. lu pakai 5 tahun ke depan nggak bakal dikira, ah mobil udah tua ya bro, Tapi enggak. menurut gua ya, kalau mobil Jepang dan Eropa bedanya tuh kalau mobil Eropa biasa bikin mobil mereka lebih everlasting nggak sih kelihatannya? Yo? Lu harus setuju nggak sih? Kalau itu Hah? sih ya, Harus kalau setuju kalau nggak, itu Yo? setuju. Karena Kalau itu setuju. mobil Jepang tuh rata-rata biasa 5 tahun, 6 tahun udah kayak Iya. udah tua, udah bosen gitu. karena menurut gua kalau mobil Jepang kayak terlalu futuristik aja. pas- Apa karena lebih banyak mobil Jepang di jalan dibanding mobil Eropa? Apa emang desainnya begitu menurut lu? Kalau menurut gua X3 emang lebih bagus aja. Enggak. Lihat dari ban juga udah gede, sama-sama ring 18 kok. Maco gitu, udah nggak perlu diganti-ganti lagi. Ini shoot ke sini juga tak? Nggak ada bedanya lah tuh, garisan-garisannya juga udah maco banget, udah cowok banget. Ini pas banget nih. Orang mau ngantor, apa mau kuliah, Iya. jadi fuckboy bisa, jadi bapak-bapak kantoran bisa. Bisa sih. Iya dong. Cuman kalau mau Kalau pakai X3 itu terlalu, aduh fuckboy tapi kok mau naik mobil tua ya. Mobil tua tuh identik dengan fuckboy loh. Iya. Tapi kalau cewek itu zaman sekarang ngeri bro. Udah ngerti mobil. Oh iya. Ini BMW tua nih. Ah mending nggak main CR-V baru Kok gitu. bisa ngerti banget tuh kalau cewek-cewek Enggak, udah ngerti di sih, TikTok aja, di Oh, di TikTok. TikTok. Di TikTok aja. Gua kira berdasarkan pengalaman. Tuh, sama velg bagus two tone. Pokoknya ini futuris, lebih futuristik.
Karena emang mobil lebih baru dong. Ya lebih baru sih. Iya. Nggak salah kalau mau ngebandingin Apa umur. tuh, ada chrome-chrome itu nggak ada chrome-nya bosen. Ya, orang sekarang, zaman sekarang chrome ujung-ujungnya di black chrome, apa di LED chrome buat apa Tapi gitu. bagus, chrome-nya menambah aksen kemewahan. Enggak. Dari belakangnya, aduh bagus. Pokoknya lu pakai CR-V. Sekarang beli CR-V ini 2019. Wah udah ganteng deh, keren. Menurut gua. Nggak ada kurangnya, lu mau apain lagi, udah nggak usah. Walaupun ini boleh sih di black chrome. Iya. Ini kan banyak Iya. banyak chrome-chromean Iya. sama kalau mobil Jepang tuh nih gini-ginian nih. Oh biar orang tahu bro, mobil gua turbo nih, gitu. Itu kayak, ya apa sih? Enggak mau gimana pun tetap detailnya mindset orang Indonesia tuh nggak bisa dibohongin, Sel. Marketnya Fortuner, Innova, CR-V, udah. Ya, betul juga sih, makanya. Cuma- Mindsetnya udah begitu. Jadi, gue beli CR-V pakai sampai berapa 5 tahun, 6 tahun, turun nggak jauh. Harganya, resale value-nya. Enggak juga, tapi kalau yang ini enggak ya. Yang ini udah nggak mungkin jauh. Yang ini juga nggak mungkin jauh, soalnya udah turunnya udah kebanyakan dari Iya, baru. betul, 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 betul. Tapi ini dari barunya dulu nggak nyampe 500-an kan? Ini 500 lebih ya? nyampe 550, Menurut gue sih RV yang tahun segini tuh Turunnya nggak banyak tapi kan dari baru. ya turunnya nggak terlalu Turunnya nggak sih. banyak, Karena nggak rugi emang- banyak. Kayak lu pakai Innova Fortuner, diesel ya tapi. Ya, Iya, mirip, sama mirip, dong. mirip, Iya. mirip, mirip. Itu udah mindset. Itu udah apalagi orang Indonesia, mobil Jepang. Nah, makanya dengan video ini gue mau mengubah mindsetnya gitu. Iya, jadi ini kita udah jelasin nih satu-satu fitur-fiturnya kan. Enggak, fitur abis ini kan. Oh iya, fitur. Fitur banyak Maksudnya kan? dari eksteriornya kita udah mesin eksterior udah, kita lihat interiornya. Oke, cuman kalau recap dari gue, kalau dari segi mesin udah pasti menang itu. Iya. Kalau dari segi eksterior, Kalau segi eksterior selera. ya, bisa selera. Selera sih. Nggak bisa orang kan ada yang suka ini, ada yang suka ini. Iya, betul. Selera pasti. Jujur ngomong, ya si RV ini juga Nggak jauh banget dibandingin BMW. ya bagus sebenarnya. nggak Iya, jelek. Cuman, benar. Ya kalau disuruh pilih gue tetap pilih itu. Nggak, gue tetap pilih ini. Alasannya apa? Pokoknya ntar di akhir. Sekarang kita Kita bahas interior ya, satu-satu ya. interior dan fitur-fitur di dalam. Lanjut. Nah, oke, sekarang kita udah ada di dalam interior BMW X3 2014. Dari interior BMW banget lagi. Iya, banget. Dan nggak ada celak juga. Dan nggak ada celak sih kalau menurut gua, meskipun umurnya emang udah berapa tahun ya berarti? 7 tahun ya? Kalau 2022 kurang 2014? Ya, 7 tahun, benar. Dalamnya udah full kulit, udah soft touch, semua udah soft touch. Terus apa lagi ya? Ini juga udah Joystick. transmisi udah joystick, udah electric parking brake, udah ada auto hold buat ngerem kalau di apa ya? CR-V juga punya, Bos. Nah, itu dia. Ini kan fitur di 2014 aja udah komplit kayak gini, yo. Iya. Itu loh. Dan ada iDrive juga jangan lupa. Ada iDrive. Ini yang menurut gua Ini bisa jadi nambah kemewahan di BMW ya. betul. Meskipun sekarang Mazda ngikutin ya. Cuman Banyak tetap yang ngikutin. ya banyak sih ya. Cuman ini tuh menurut gua si iDrive ini lumayan kepake loh kalau lagi nyetir, karena kadang kita kan lagi nyetir fokus Susah pencet-pencet. susah pencet-pencet di layar tuh, kayak di CR-V kan masih pencet-pencet tuh yuk, ya kan susah ya. Nah, kalau ini kita tinggal puter-puter di sini aja gitu. Gak ganggu konsentrasi ya jadi. Gak ganti konsentrasi, karena gua kan orangnya konsen banget tuh yuk biasanya. Kalau nyetir kan fokus banget tuh nggak gua. pernah. Iya benar. Jadi- fokus tuh. Meminimalisir juga kejadian aneh-aneh bagi anak pemuda-pemuda tuh yang suka pergi malam ya yo ya. Terus Iya kayak aduh kenapa? habis itu apa lagi ya? Ini ya tadi gue udah bilang joystick, electric parking brake, iDrive. Panoramic sunroof. Oh ya, ini udah sunroof. Udah panoramic sunroof. Kalau itu oh itu juga panoramic. Makanya lu fiturnya sama banget, gak bingung gue juga. Bandingin yang di sini ada di sana nggak ada apa? Oh, ada lagi yang nggak ada tuh ini. Mode berkendara. Mode berkendara. Mode berkendara di BMW ini ada Sport, sport, comfort. Dan Eco. kalau lu bilang tadi nggak irit, kita ada Eco Pro. Jadi Iya, tapi cerita Eco-Pro sama mobil gue lu bandingin dong. iya, bisa mendekati lah yo, setidaknya gitu loh. Mungkin di Eco Pro gue bisa tetap ngalahin speednya lu kali ya. Bisa jadi ya. Ya, jauh sih bedanya sih Iya. horsepower-nya. Terus apa lagi Tapi ya? ini udah adaptif belum? Adaptif apa tuh? Oh, suspensionnya belum deh ini. Belum ya? Belum. Kalau ini juga nggak terlalu perlu lah ya adaptif menurut gua. Ini apa nih kalau boleh tahu nih? Ini tuh hill assist, jadi apa? Bilangnya hill assist atau apa sih yuk? Ini iya kayaknya Iya, hill buat start yang- assist deh. Yang buat di turunan. Turunan jadi dia bisa nahan ya? Apa gimana Iya, sih? jadi lu bisa setel speednya. Ini kan kalau turunin nih 8 nih. Tuh. Oh jadi kita nggak usah gas udah jalan? Iya, jalan. Misalkan lu lagi di puncak nih kan turunan, lagi
Jadi lu nggak usah nggak usah ngegas lagi, tinggal injek rem doang. Jadi Kayak, udah kayak cruise nyesuaiin. control aja tuh ya, mirip-mirip. Cruise control tapi pas turunan. Ngomong-ngomong cruise control, ini juga nggak ada nih kayaknya. Ada ini apa? Bukan, maksudnya di CR-V Oh juga iya, ada. Hill Start Assist nggak ada. Karena Iya. ini kan AWD. Hill Start Assist rata-rata AWD baru ada. Oh, Hill Start iya. Assist rata-rata AWD baru. Oh, baru sadar juga gua. Baru Benar juga. AWD. Tapi apa Hill Start Assist nih Hill di Start Assist. CR-V nggak ada ya? CR-V nggak ada. Tapi menurut gua, Apa tuh? nggak tahu ya, boleh dikoreksi ya kalau yang nonton Apa? lebih tahu. Hill Start Assist ini rata-rata baru ada di penggerak 4 roda. All wheel drive, tahu gua. Tapi gue juga baru enggak sih. Iya dong, rata-rata dong, iya, jarang rata-rata banget empat sih. mobil-mobil kayak Iya, Fortuner iya. gitu ya nggak ada. Nggak tahu, nggak tahu yang. Oh iya, yang 4x4 ada ya? 4x4 ada. 4x4 Nah, ternyata berarti mungkin fitur ini baru ada kalau 4x4 dan sebenarnya fungsinya kayaknya bukan buat turunan di puncak deh, buat off-road sih kayaknya. Iya, cuman kan ini kan kita nggak mungkin Iya, pakai buat off-road iya, dong, iya. sayang. Terus di sini ngomong-ngomong tadi apa cruise control, kita juga udah ada cruise control di sini, cuman belum adaptif. Belum adaptif. Tapi yang CR-V ini juga belum adaptif sih, belum. karena belum facelift lagi. Terus sunroofnya tuh, nah ini kan Gede gitu. gede Enak ya kayak kalau pergi sama cewek ya. nggak tahu sih gue. Kok lu apa cewek mulu sih? Enggak, gua pancing lu aja. Oh, gitu. Ya ini kan kayak apa ya? Kita menonton layar bioskop tapi keindahan alam yang Tuhan buat. Lihat bintang, Bintang. bintang jatuh gitu. Terus apalagi di sini udah ada apa lagi ya, Yuk ya? Sonat aja sih. Oh ini AC dual zone, Oh iya, sudah. Sama CR-V juga dua. tapi ini lebih dingin kali AC-nya. AC dinginan Jepang, Bos. Iya sih dinginan Jepang sih. Terus ini juga udah ada ini apa namanya? Yang bisa mati nyala tuh yang kayak Vario. Start stop. Bukan start stop. Idling. Ya idling yang kayak di Vario lah ya, Iya, kalau yang pada tahu itu biasanya di Vario tuh Jadi yo. intinya kalau lampu merah kita ngerem mati, jadi Iya. lebih irit bensinnya. Lebih irit bensin. Walaupun kalau di Jakarta ujung-ujungnya kita sabar ada iklan guys. GS tuh. Nah, itu BMW juga. Iya, itu tuh, juga ya. keren tuh, BMW GS. Itu dapat 2 ini. Iya sih, Gitu. benar-benar. Ini sebenarnya fitur kepake enggak sih sebenarnya. Kalau di Jakarta lu seringan Iya sih. lu pakai itu ya. Mati mulu rusak ya ada. Oh enggak juga, enggak juga. Ini kan bisa Makanya ini makanya kan ujung-ujungnya dimatiin. ini kan bisa dimati nyalain, tapi cuman ini kan kalau kita perjalanan Ini sama pernak-pernik aja lah BMW intinya sebenarnya. enggak dong. Ya nggak kepake amat di ini tuh, Jakarta, iya, Indonesia tapi sih di lebih. Jerman tuh kepake banget kalau di yo. Jerman, iya. Tapi kan di CR-V juga ada ya? Nggak ada. Emang nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada yang ini ya? Ada. BMW doang yang ada. Sama Mercy deh kayaknya. Mercy ada, BMW ada, Sama Mazda Mazda, ada, ya. stop. Ya, Terus standar lah interior-interiornya. Ini pokoknya semua door trim semua udah soft touch ya. Udah Itu kulit. ini lebihnya Udah BMW kulit itu. semua. Dan Udah wood kulit panel. Dan ini mantepnya lagi yang 2014 ini tuh belum lengket yo. Biasanya rata-rata nih bahan kayak gini nih kayak di S90 tuh udah pada Iya. lengket-lengket nih. Belum kan? Berarti Ya, akan. Enggak dong, ini harus dirawat dengan baik-baik. Jadi Maksudnya, jangan dijemur ya jangan kalau yang dijemur. beli nih. Kebetulan udah ya. laku ya? Udah laku, Udah laku sih. sih. kebetulan. Jangan kebanyakan dijemur, ya simpen-simpen di dalam garasi lah gitu. Tapi kan Cuman- berarti kita tinggal nunggu tanggal mainnya aja ganti lagi. Enggak. Kalau Perawatan buat lagi. yang beli mobil di sini, misalkan emang ada masalah dan kendala di dashboardnya si BMW ya, rata-rata yang BMW S tipe E sih sebenarnya. Semua kan Semua semua ya? udah soft touch. Di sini nih. Enggak, tapi yang sini ya. Penyakit sini semua. Iya, Ini semua. bagian handle. Bagian handle semua. Kalau handle itu murah sih ganti. Handle murah tinggal ganti segelondongan, Iya, kalau yang ribet ini kalau dashboard. Cuma- Dashboard sih tapi gue jarang, jujur aja gue jarang lihat kasusnya sih kalau di BMW. F. Oh, yang F ya jarang, F ya. yang E lumayan. lumayan nih. Iya. Sama ya mobil Eropa, tadi gue bilang nggak bohong lah perawatannya. Pasti lama-lama udah mulai turun, tapi ini belum sih. Iya. Ntar ini mulai kendor. Tapi semua ya. itu bisa diatasi yo, tenang aja. Ya ada yo. jalan keluarnya. Iya, tapi semua kan tuh ada jalan keluar. Maksudnya kan bukan. semua pakai uang lagi kan. Iya, itu semua tergantung perawatan lagi sih Perawatan. kembali ya. Sekarang coba kita duduk di belakang deh. Buat orang yang mau beli, Pakai supir ya? masuk ke kenyamanan dan rasakan sempit. nih kenyamanan mobil ini. Sempit. Yang sempit tuh gara-gara lu gemuk aja yo. Ya, Ini tuh lihat, sempit. kalau kata Lihat dong. ini kan tadi kita mundurin gara-gara buat take di Lu depan. lu majuin dikit itu. Lu majuin dikit. Cuman ini kalau kata Fitra Eri dengan tinggi 170 cm kan, kalau gue 170. Iya. Gue 170. Gue juga Ini 170. ya kalau ruang kaki ini sih emang agak ngambang sih. Nggak ngeplong ya. Agak ngeplong. Biasanya lebih enak sebenarnya kalau Tapi intinya ini pakai aja. sebenarnya bukan passenger oriented ya. Setengah-setengah sih. Setengah-setengah ya? Setengah-setengah sih. Kayak CR-V sebenarnya disebut passenger atau Si enggak? Afif masih enak juga duduk di belakang. Dah, ini
Oh ya ini Kalau beli di showroom kita udah pasti. ada sertifikat garansi mesin dari OLX Autos dan bebas tabrak, bebas banjir. Mantap. Gitu. Promosi lagi ya, masuk. Karena ya tujuan sebetulnya itu yo. Nah kita duduk di belakang rasanya seperti Ya intinya cukup aja ya, bukan yang nyaman banget. iya sih. Cukup. Tapi rasanya seperti yang punya mobilnya gitu. Karena kan Ya, emang kalau yang punya ya, nggak bisa. Kalau yang nggak punya kan nggak bisa duduk di sini. bisa di belakang ya. Soalnya nebeng. Udah nebeng. Ini biasa Tapi untuk ya dibilang nyaman enggak, dibilang nggak nyaman juga enggak, tengah-tengah aja ya. cukup lah untuk perjalanan selevel puncak lah yuk. Puncak Bandung masih oke lah, nggak menyengsarakan gitu loh. Masih oke kalau buat anak kecil ya. Enggak separah itu, Nggak separah itu sih, orang dewasa juga masih oke. Enggak separah itu. Terus karpetnya empuk-empuk, enak. Terus lihat nih ada lampu begini yo, lampunya ada kayak bos, sudah ini- matiin lampu deh. itu tuh lampu kayak di pesawat lu ketika baca Lampu buku. Ini nggak enak banget, nggak bisa bisa nggak sih di belakangnya? Nggak bisa. Ya udah ini udah bentok. Nggak bisa di recline. Aduh. Coba nih lampu baca ini Suruh tuh gua baca majalah, mewah. Pak. Ini lampu baca tuh mewah tuh yo. Coba Karena gini, kepala tegak. ya itu kan biar kita badan tuh nggak bongkok yo. Emang postur-postur orang Jerman kan lu lihat sendiri. Itu Seger-seger. Ini bayangin, Eko aja orang Asia aja begini, gimana orang Jerman? Oh enggak, itu udahlah. Ini juga ada cup holder 2 di sini. Buat Nggak- ngopi ya, taruh kopi. Iya, taruh buat kopi. Biasa anak-anak bos-bos, om-om yang suka ngopi Ngopi nih. pagi-pagi ke Nah, kantor. taruh sini. Oh, sama speaker. Speakernya udah berapa titik ya ini? Ini speaker sih. Ini menurut gua minusnya di CR-V yang nggak ada di minusnya Ada apa? di Minusnya X3 yang Nggak nggak ada ada di di CR-V itu speaker. plusnya dong. Plusnya, sorry, plusnya. Maksudnya minus di CR-V-nya ya. Iya. Plusnya tuh speakernya berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 terus itu depan ada atas. Oh, center. Ada Ya, juga center. CR-V. Apa? Ada. Nggak ada bos. Di atas nggak ada lagi. Nggak ada. Emang CR-V berapa? CR-V Speakernya? sama. Di sini juga ada Twitter, di sini juga ada speaker. Nggak tahu ini lagi gua cek, seingat gua ada. Seingat gua nggak ada. Tapi tetap kualitas audio BMW tetap lah. Iya, nggak bisa dibandingin. bohong gitu loh. Jadi ya udah kurang lebih seperti itulah. Itu kalian yang menilai sendiri fitur-fiturnya segala macam. Kita lanjut ke CR-V Lebih ya. oke yang mana? Nah, Mas, nggak ada uang kecil, maaf. Tuh arogan baru naik Honda aja arogan gitu loh. Mau review lupa. Iya. Panas banget ya ngomong-ngomong nih. Honda, aduh. Bukan, maksudnya panas gara-gara di luar sini. Enggak, bukan gara-gara Honda, tapi ini Honda tuh. Coba cari celah mobilnya apa, interiornya nggak ada celah. Coba gue lihat. Nggak Soft ada. touch, soft touch, bos. Nggak ada itu. Nggak ada apa mode berkendara. Nggak perlu. Cuman Eco doang. Ngapain nih Eco Patrio ini? Ini mobil udah nggak usah pakai Eco aja udah irit. Jadi Iya, kalau lagi bikin ini begini nggak pakai Eco lagi. aja makin irit. Bikin buat performance dong. Nggak Jadi dong, nggak perlu. lebih mantap Ngapain orang lagi. pakai hari-hari mau ngebut kemana sih Jakarta? Tapi coba jelasin apa sih fiturnya di dalam sini, ada apa aja gitu loh yo. Terus kontrol? Lihat dong speedometernya. Udah semi digital. Ya itu yang kembali. Ini semi bah. Itu tuh ini tuh ibaratnya gini yo. Ini tuh apa digital-digitalan begini tuh ibaratnya kayak Rolex dan G-Shock. G-Shock Enggak gitu. lah. Digital itu murahan gitu loh yo. Dong. BMW pada saatnya Lu lihat jam tangan lo. sekarang BMW juga yang baru ujung-ujungnya pakai digital juga. Emang itu karena udah tua aja. Enggak, cuman tuh Kayak udah kakek-kakek aja gitu loh. kita tuh ibaratnya kalau lagi di pesawat tuh tetap ada instrumennya, mesti ada instrumen yang analog ya, karena lebih gampang kalau ngelihat tuh patokannya lebih bener lah gitu loh. Pokoknya enakan ini, lebih modern ini, lebih nyaman ini sih menurut gua. Terus apa lagi? Oh, kalau yang di CR-V 2019 nih udah ada filter udaranya nih. Nano iya apa Itu- lah, biar apa ya, biar terbebas dari COVID kayaknya. Iya, COVID sama ya COVID virus-virus. XBB. Apa tuh? Yang COVID varian baru. Oh, ada ya? Oh, baru tahu gua. Ini kemarin tuh gua COVID ya. Hmm. Ya, cuman ini cocok untuk di tahun sekarang. Oh, sama pas banget. Jadi lumayan visioner si Lumayan Honda ya. visioner. Di zaman HRV juga udah ada sebenarnya. Emang udah ada? Udah ada. Nggak ada. Ada. Nggak Yang ada. 2000 yang TV-nya udah floating ada. Oh, TV floating Iya, ada udah ya? ada. Emang tapi lu yakin dengan fitur ini? Gue sih nggak yakin amat ya. Ya semua itu kan keyakinan itu kembali lagi kepada iman ya. Iman itu kan cuman ada Tuh lihat sama Ya aja. udahlah. apa? Sama aja tuh, udah breakout ada. Udah apa namanya? Electric
parking brake, corner sensor yang di BMW nggak ada. Corner sensor ada loh, gua ada. Nggak Atau itu ada. cuma parkir doang ya? Ada parkir doang. Oh itu parkir doang ya? Corner sensor ada. Nggak dibilang miskin fitur nggak bisa, cruise control juga ada. Tadi. Nah ini lu nggak ada, gua ada bos, Triptonic. Oh enggak, kalau kita kan di joysticknya bisa, itu kan. Iya, tapi kan joystick gitu. Enggak dong, joystick itu. itu. Itu tuh BMW sengaja nggak bikin Triptonic karena biar tahu ini perbedaannya antara mobil umum dengan BMW itu di joystick ya. Nah, itu Jadi karena emang tipenya belum ketak-ketak tinggi. gitu. Kalau yang tinggi baru ada Triptonicnya. enggak. Ini kan berarti tipe tertinggi. Enggak dong. Ini ada Triptonicnya enak. Enggak, tipe tertinggi itu juga nggak ada deh setahu gue. Apa X3? X3 Bisa dipasang gitu. bisa dipasang. Soalnya yang nggak tertinggi tuh yang nggak ada sunroof, seingat gue. X3 tuh ada yang nggak ada sunroof yang tahun segini. Ada yang nggak ada sunroof. X-Drive juga ya? Bukan X-Drive yang juga, OWD iya. selalu. Iya, ada. Nah ini sama kalau ini ya. Sunroofnya lebih gede, lebih Enggak dong, kayaknya lebih gede itu deh, lebih gede si siapa namanya? Ini Buka, kita Bor. nyalain aja lampu ya kali ya, takut gelap. bisa dibuka, Bor. Nah itu juga bisa bos. Depannya doang. Iya itu bisa sampai belakang. Nggak ada, Enggak sama. Ya? Enggak ya? Intinya balik lagi ya ke selera dan Ini wood panel. Jadi intinya sebenarnya kalau menurut yang gua ambil si Honda ngikutin BMW. Ini lihat wood panel tahun 2019. ngikutin sini lebih soft ke touch. correction aja apa namanya? Kan tahun 2014 mana Lebih ada ke deh wood period panel. correct kalau Honda ya. Lebih Tapi ke period correct karena udah 2019 nih. Oh ya udah kita harus pakai wood panel, harus pakai soft touch. Enggak, kalau 2014 kayak BMW itu tapi udah visioner juga. Udah lebih visioner sebenarnya. Udah dalamnya kayak CR-V sekarang, CR-V 2019. Nggak ketinggalan amat ya. Nggak ketinggalan. Coba kita duduk di belakang ya. Coba. Sekarang kita duduk di belakang bangku CR-V ya. Lo harus jujur, enakan mana? Harus jujur ya. Gua rasain. Kita kan Hanas review. Dan ini bisa sama sih, tapi sama. dan ini bisa aduh ketegakan. Dan nggak fix. Kalau itu Kalau si X3 fix, nggak bisa diapa-apain. iya. Enak nggak? Lebih lebar, lebih lega nggak? Lebih ya Lebih lega dong. oke lah untuk belakang. Nah ini bener-bener kalau sampai Bali juga gaspol gitu loh. Enggak, kalau itu BMW emang untuk Sampai Bandung doang. mereka yang masih hobi bisa. nyetir gitu karena performance-nya dan sensasinya itu ada di kemudi. Itu jadi belak-belak ini gini juga yuk di kemudinya yuk. Iya ini juga di pengemudi juga enak. Kalau pengemudinya supirnya capek, di belakang. Tapi Anjing, enak ini juga. 7 seater ya? 7 seater lebih. Itu cuma 5 seater X3. Ini 7 seater, Bos. Oh, ini 7 seater. Dan lihat tuh AC-nya banyak. Di sini ada, di sini Tapi gue ada. jujur gue benci banget nih AC ini model begini tuh aneh Iya gitu sih, loh jadi menurut kayak gue. mobil murah ya. Iya kayak mobil murah. Ini Iya, kenapa bener-bener nggak gue agak setuju sih. ditaruh di sini? Tapi dia buat atau memanjakan memanjakan apa ini yuk? penumpang juga. Aduh, Iya, kurang jangan dingin. maksudnya iya si AC tapi jadi banyak banget ya. Iya bang, lebay sih jatuhnya. Iya, jatuhnya Tapi terlalu jadi banyak. nilai plus juga. Kalau BMW cuma di sini, aduh panas banget. Enggak, dia tapi dingin tetap yang dari situ. Iya dingin tetap. Ya ini cup holder nggak bisa ditutup ya, ini cup holder nggak bisa ditutup. Kalau ngapain ditutup? itu kan jadi lebih rapi kalau bisa Ngapain ditutup. ditutup begini aja. Iya dong, tapi kan kalau begini kita mau taruh tangan. Iya, Apaan nih lu bang? taruh. Takut masuk, bisa masuk ini ke dalam ini. Aduh. Awas mikir. Cuman honest review kalau dari gua untuk di belakang buat passenger ya agak lebih enak ini sih. nggak usah agak jauh. Cuman overall kan semua Overall dia balik lagi ke X3. Menurut gua X3 lah. tetap gue CR-V. Speaker oh sama ya ternyata ya dan speaker ya. dan ini bisa ini bro maju mundur. X3 mana bisa. Oh iya kok bisa ya? Gua baru tahu loh. Dan di belakang juga ada speaker 2 two way, ada di bawah, ada di atas Twitter. Nggak ada kurangnya. Intinya BMW itu untuk pengemudi yang BMW suka itu bukan buat kaum mendang-mending. iya. Bisa dibilang lah ya. Sekarang kita langsung bahas aja yang paling ditunggu-tunggu mungkin perbandingan komparasi harga. Iya, kenapa sih gua pilih CR-V, kenapa Marcel pilih X3, kita jelasin. Iya, Nih, sama kondisi alasannya. langsung. Oke, dan segmen terakhir itu adalah perbandingan harga dan udah harga dan konklusi kita kenapa kita pilih. Tapi gue lupa, gue baru inget. Apa tuh? Ternyata ada satu fitur yang mobil lu nggak punya, bro. Itu mah nggak perlu karena kan Udah nggak perlu. Aduh, angkat tutup, lagi. tutup nih. Udah, ini nggak tinggal perlu ini pencet. tuh. Selesai, nggak Kalau- effortless. Ya balik lagi nih kalau orang Jerman tuh kuat-kuat dia mesti Jadi misalnya ibu-ibu, apalagi ibu mau beli mobil, nyari mobil, tinggal bawa belanjaan.
Mana? Tinggal ngongkel. Gitu. Gimana itu? Nggak perlu naro-naro, tinggal. Lah, kalau ini Buka. ibu-ibu Heeh. dibukain pasti otomatis dibukain. Kalau di parkiran, oh iya kekunci. Ini kan biasa ibu-ibu Tapi ini pakai namanya gear. power back otot, soalnya masih pakai otot. Oh iya, ini makanya itu lebih bagus yo. Semua tuh olahraga gitu. Tapi ini loh. fitur, untung belum kick. Kalau udah kick sensor makin hina tuh kak. Kalau sama sejujurnya ada plus pointnya kalau Kamera mundur. Iya. Cuman BMW sampai yang terbaru pun belum ada loh. Udah. Belum ada. Udah. X3 yang baru apa yang facelift? Yang facelift pasti udah ada. Maksudnya kalau yang F10 tipe F10 belum. Yang pokoknya yang pre-facelift belum rata-rata. Facelift belum ada. Kenapa ya? Karena ya kenapa? Yaudah kita balik kita ngomongin harga. Ngomongin harga sebelum terlalu kepanjangan karena udah sore juga nih. Iya. Baru jam 5 tapi udah mau hujan sih kayaknya. Hujan. Harga itu si X3 ini di Auto Research kita jual seharga open price-nya itu di 440 juta. 440 juta. X3 2014. Kilometer? Ini yang X-Drive. X-Drive. 4x4 jadi tipe paling tinggi. AWD. Kilometer itu 40 ribuan. 49 ya 50 ribu. 440 bukan harga. 440. Dan si CR-V ini tuh di 485 480 open price. open price. Jadi kurang lebih beda range-nya 40 jutaan ya. 45 juta. Tapi lu dapat mobil yang 5 tahun lebih baru atau mobil yang lebih powerful. dan lebih berkarisma. Iya. Karisma. Terus konklusi kenapa? Jadi konklusinya kenapa Marcel lebih pilih X3, Cal? Kalau gue lebih pilih X3, pertama tadi mungkin gue suka karena mesinnya lebih bertenaga pertama. Udah all wheel drive. Terus fiturnya ya ada perbedaan. Nggak ketinggalan banget ya? Iya nggak ketinggalan banget. Dan apa ya, BMW X3 ini mungkin kalau dari segi body head to head dengan CR-V. Benar. Tapi di tahun 2014 Kalau dibandingin sama setahunnya CR-V sih jauh banget. Jadi menurut gua Jauh harga dan jauh juga semuanya. iya. Jadi menurut gua X3 ini masih mobil yang sangat layak dibeli di tahun 2022. Layak sih, layak. Layak Jujur aja layak. Walaupun gue tetap kenapa gue pilih CR-V 2019? Karena gue orangnya nggak mau ribet. Gue orangnya tuh pengennya bawa mobil worry free aja udah. Nggak takut, aduh harus ke bengkel, harus ganti ini, ganti itu. Ya udah CR-V. Itu memang resikonya beli mobil Eropa. Iya. Jadi, Tapi ya kaum mendang-mending kembali Iya. lagi ya. Saya sih mending Itu salah ini. satu kaum mendang-mending gitu loh. Ini sih mending mobil baru lah. Karena worry free, udah. Lu bawa mobil apa sih rusak? Nggak mungkin rusak apa aneh-aneh lah, paling ganti ban. Dan oh ya ini kilometer juga 40.000. Kilometer 40.000 sama tapi kilometer. Kilometernya sama. Mobil yang Mobil ya, harian banget gitu. harian emang pasti lebih Dan terbukti ini bukan mobil buat harian banget karena aduh sayang kilometernya gede nanti harganya jatuh bensinnya boros. ya ada faktor itu Iya. Kalau ini kan tinggal jalan kemana aja isi bensin irit sampai mana juga jalan. Intinya gue pilih CR-V ya karena bentuknya lebih modern, lebih futuristik dan lebih worry free. Udah itu doang sih. Oke. Kalau dari merek sih gue tetap itu, tapi ya Tapi CR-V lah balik kita lagi, bandingin. nanya ke kalian, Iya. kalian lebih pilih mana? Kita kan udah jelasin nih, kalian kan mungkin ada yang lebih pemikirannya kayak Marcel, ada yang pemikirannya kayak gua. Betul. Banyak Atau enggak kali ya? Apakah lu punya pemikiran yang ada Di tengah-tengah. di tengah-tengah? tahu-tahu ternyata Oh, ternyata gue lebih ke sini. Ternyata gue lagi tahu-tahu nyari. ada yang bilang, "Ya, mending beli Innova." Iya, kan? jadi Karena harganya mirip. iya harganya Iya kan? sama. Jadi nggak selesai itu ya. Jadi Jadi yang mau beli mobil ini bisa kontak langsung ke ke sini nih, ntar nomornya ada nomornya. langsung follow Instagram kita juga. Iya, tapi sangat disayangkan, sorry banget, unit X3 kita udah laku. Cuman ntar kalau ada lagi kita Kalau ada bakal lagi nanti kita update video, kita bikin video lagi apa kita lihat di TikTok atau Instagram ya. lihat di TikTok atau Instagram. Instagram yang langsung up to date soalnya ya. Jadi sekian videonya Thank Benda you. Mending kali ini. Thank you Thank you udah yang nonton. Silakan yuk lanjutkan. Thank you udah nonton. Jangan lupa nonton video-video kita selanjutnya ya. Thank you.